Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Otniel Giovanni di acara Ruang Teh di UCTV Serba-serbi Dunia Teh. Pada saat ini kita akan membahas tentang white tea. Nah, white tea sendiri banyak banget yang mulai banyak tanya-tanya ke saya tentang white tea. Nah, apakah white tea ini sebenarnya beda dengan teh lain atau sebenarnya sama atau cuma beda asalnya doang? Sebenarnya semua negara mau dimanapun juga white tea itu bisa punya. Karena white tea itu hanya metode produksi saja. Nah, pada saat ini saya bawa beberapa jenis white tea. Yang pertama, ini kita sebutnya namanya Yinchen. Nah, Yinchen ini sebutannya artinya silver needle. Nah, bentuknya itu jadinya kayak jarum, tapi warnanya silver, putih-putih gitu. Nah, ini banyak rambutnya. Kalau di China disebutnya Pai Hao. Nah, Pai Hao itu, Pai itu artinya white gitu ya. Nah, yang kedua ini ada namanya Pai Mutan. Nah, Pai Mutan itu bahasa Inggrisnya adalah white peony. Nah, kalau kita ngomongin tentang white tea, itu kita ngomongin tentang kualitas petikannya juga. Jadi, satu pohon teh itu kita bisa bikin jadi beberapa macam white tea. Misalnya, kita mau ambil pucuknya doang, dia bisa jadi Yinchen. Kita mau ambil pucuk plus daun 1 atau 2 daun di bawahnya, kita bisa jadi Pai Mutan. Nah, kalau kita mau ambil bagian bawahnya lagi, daunnya supaya timbangannya jadi lebih berat, nah kita produksi namanya Shoumei. Nah, Shoumei tea ini adalah kualitas yang relatif di bawahnya Pai Mutan dan pastinya di bawahnya Yinchen. Untuk kualitas tertinggi itu kita ambilnya Yinchennya paling atas. Kemudian ada satu jenis teh lagi, ini white tea juga, tapi kita sebutnya Lao Pai Cha. Lao itu artinya old, artinya tua. Jadi ini white tea yang sudah di keep agak lama sampai tua. Nah, kalau di Cina itu kita ada pepatah yang mengatakan bahwa white tea 1 tahun itu menjadi teh, 3 tahun itu sudah menjadi obat, 5 tahun itu sudah menjadi treasure. Makanya kalau di Cina paling banyak itu orang produksi white tea tujuannya bukan untuk langsung diminum, tapi untuk mereka aging dulu, baru di kemudian hari mereka akan serving. Nah, untuk white tea sendiri, itu pemetikannya nggak bisa sembarangan waktunya. Tapi, contohnya aja, untuk petik Yinchen, itu kita harus petik di mana daunnya masih kuncup dan bulu-bulunya itu masih full. Nah, jadi kita kalau petik white tea ini, untuk Yinchen kita petiknya harus pagi-pagi sekali. Subuh-subuh itu sudah selesai petik. Karena begitu dia mulai siang, udara mulai panas, nah daun teh itu mulai kebuka. Kalau daun tehnya sudah kebuka, dia sudah nggak bisa produksi jadi Yinchen lagi, dia nggak sudah bisa produksi jadi silver needle lagi. Dia harus produksi paling jadi Pai Mutan, jadi white peony. Tapi kalau ternyata mereka petiknya kesiangan lagi, mereka nggak sempat petik untuk jadi Pai Mutan, berarti mereka bisa produksi menjadi Shoumei. Kalau kita ngomong dari harga, itu paling mahal Yinchen, kedua Pai Mutan, ketiga baru Shoumei. Kenapa? Karena gini, untuk timbangannya, karena kita pakai pucuknya aja, itu sangat enteng beratnya. Jadi misalnya untuk mendapatkan 1 kg teh itu kita perlu pucuknya pun dari berapa banyak pohon. Nah, begitu pula juga dengan misalnya Pai Mutan, karena kita cuma pakai pucuk plus 2 daun aja. Makanya jadinya kita perlu pohonnya kita perlu agak banyak supaya untuk bisa produksi jumlahnya bisa banyak juga. Kemudian kalau untuk Shoumei itu masih lebih mending, kita produksi agak siang bisa. Tapi otomatis timbangannya itu akan jadi lebih berat. Karena apa? Pada saat dia petiknya itu nggak cuma pucuknya aja, tapi dari P itu kita sebutnya Peko, Pai Hao, itu sampai ke daun kedua, ketiga, keempat, otomatis timbangannya pun jadi lebih berat. Makanya untuk harga pasti Yinchen itu lebih mahal, diikuti Pai Mutan, ketiga baru Shoumei. Nah, untuk teh seperti ini yang kita sebut Lao Pai Cha atau aged white tea, ini harganya juga agak lebih spesial. Karena apa? Karena ada ongkos shippingnya. Nah, ongkos shippingnya ini yang bikin dia juga salah satunya jadi agak lebih mahal. Karena setiap toko-toko itu memiliki storage yang berbeda dan punya style untuk keeping juga berbeda. Makanya dia punya karakter itu, nanti setiap karakter dari setiap toko itu bisa beda-beda. Nah, untuk Lao Pai Cha sendiri, ini saya anjurkan untuk dikonsumsi kalau misalnya sudah umur 3 tahun sampai 5 tahun. Atau kalaupun bisa lebih tua lagi, itu lebih bagus. Karena dia lebih kurang asam untuk di lambung. Nah, karena kalau masih fresh begini, ini biasanya kadar asamnya itu lumayan tinggi. Jadi saya nggak saranin nih untuk konsumsi white tea pada saat perut kosong. Kayak misalnya baru bangun tidur nih yang lagi puasa. Bangun tidur mau sahur, sebelum sahur minum white tea dulu. Nah, itu cari gara-gara. Karena nanti biasanya asam lambungnya itu naik.
Saya lebih saranin misalnya setelah sahur baru minum white tea. Nah, baru kemudian habis itu mau lanjut tidur lagi atau mau langsung melek beraktivitas, silahkan. Tapi yang jelas perut nggak boleh kosong dulu kalau mau minum white tea, karena white tea itu sifatnya lumayan asam di perut. Kayak misalnya juga kalau mau buka puasa, setelah puasa seharian, jangan langsung minum white tea, tapi makan sesuatu dulu. Setelah makan, 1 jam kemudian baru bisa minum white tea.